lape mlebu ya. Halo John, back again di Ngoprek Kayu yang bikin rumah kalian lebih seru. Masih ingat nggak wajah di samping saya yang kemarin dibikinin pita, bikin rak pita sama Pak Dirnya sendiri. Nah, di samping saya ada Pak Dir Mata Angin. Nah, ini dulu berantakan tapi nggak tahu ini jadi bagus banget. Kenalan John? Siap. Halo. Dari mana ini tadi? Dari mana ya? Dari mana aja? Beda, kenalin aja. Oke. Saya salah satu perwakilan dari Mata Angin. Di mana Mata Angin itu apa ya? Sebuah vendor ya, istilahnya. Iya. Vendor. Lain. Yang bergerak di konstruksi event, booth, dan interior yang nantinya bakal sampai furnitur tentunya. Wih, agak banget dan dulu sini masuk aja berantakan, tapi masih event. Nah, tapi yang sebenarnya ingin aku tahu kan di sini kan orangnya banyak nih. Apa Mata Angin itu cuman beliau saja? Beliau, Pak Dir saja atau ya? Oh tidak. Mata Angin itu ada 4 orang. Oh, ada 4 orang. Saya sendiri, ada teman lama ini seniorku. Senior. Namanya Pak Yanda. Oh, Pak ya. Terus ada namanya Irlan. Ini yang kecil banget itu orangnya. Iya, yang agak kecil. Yang agak kecil. Irlan. Terus sama satu lagi Pak Suni. Oh, Pak Suni memang jarang kelihatan di sini. Iya. Saya cuma nggak tahu. Kapan ya? Dari awal 2018. Nah, Kebetulan dulu saya bekerja sebagai freelance di sebuah IO ternama di Jogja. Saya kenal teman di situ, banyak teman-teman produksi yang sedikit banyak saya belajar di situ. Yang apa istilahnya ya, prosesnya itu nggak sebentar sebenarnya. Saya kenal sama salah satu teman kerja waktu itu, namanya Yanda. Dia senior saya jauh. Senior. Senior saya jauh. Terus dari situ saya pribadi diajari sama dia dunia produksi. Iya. Ada beberapa teman yang lain juga sih, maksudnya yang benar-benar apa istilahnya ya, saya benar nggak tahu apa sih itu dunia produksi. Terus jadi sedikit banyak tahu di situ. Nah, kita ngobrol di situ. Awal mulanya saya kepengen jadi vendor itu cuma nyewaan. Oh iya, penyewaan alat-alat gitu. Penyewaan alat, betul. Nah, kebetulan pada saat itu saya tertarik sama bar stool atau stool kursi gitu-gitu. Nah, mulai dari situ sebenarnya. Lalu udah jalan beberapa bulan di situ, terus si Anda itu ngajak ngobrol saya. Men, ini gimana kalau kita nyoba bikin workshop? Karena saya nggak tahu dunia itu, ya udah, oke kita bahas pelan-pelan deh. Ada yang ngobrol, terus di situ apa ya? Kita belajar juga ke rekanan-rekanan workshop yang sudah berdiri lama, kayak Mas Pram, kan? Terus kayak Pak Kalis, gitu. Pokoknya beberapa udah ada workshop di Jogja yang udah berdiri lama dan udah besar mereka tentunya, yang lainnya banyak. Kita sembari pelajari. Ada yang harus sinau nih kok. Iya, sinau pasti. Harus sinau nih kono. Terus ya udah, coba deh. Tapi tempatnya di mana? Nah, masalah tempat kan pasti berpengaruh besar tuh. Karena betul. Perlu paling tidak itu perlu halaman yang mencukupi di situ. Nah, waktu itu ya wis lah, kita nyoba deh searching OLX waktu itu. Cari tempat yang murah tentunya. Terus ketemu di Jalan Paris KM 18. Oh iya,
Pundong itu. Teman-teman, aku pernah main ke sana dulu masih awal-awal itu. Iya. Ya itu kalau teman-teman tahu itu posisinya ada di Jogja, itu udah dekat pantai, itu jauh banget. Ya mungkin itu adalah proses ya, makanya biar dilanjutin dulu seperti apa. Terus setelah di sana itu gimana Jon? Nah, kita di sana nyoba sewa waktu itu mampunya baru 2 tahun. Tahun pertama. Tadinya mau 1 tahun, tapi kalau 1 tahun kok takutnya mungkin secara yang namanya usaha kan pasti ada hitungan untung rugi dong. Betul. Secara hitungan mungkin kok dirosol, wah kira 2 tahun sisa baik. Daripada nanti kalau sistem kontrak kan 1 tahun pertama murah. Yang kedua biasanya dinaikkan. Sudah kan kayak gitu. Ya udah 2 tahun sekalian. Trik ini Jon, harus dicatat ini triknya ya. Terus sembari tetap dari awal itu kita masih nyari tukang. Iya. Terus nyari toko istilahnya karena basicnya vendor boot ya yang kita rencanakan. Maksudnya kita tuh punya misi dan misi itu maksudnya untuk istilahnya kita tuh pengen punya sebuah workshop yang bisa ngerjain special boot. Nah, jadi yang nantinya nggak cuma di backdrop event. Nah, kalau kita atau sama teman-teman yang lain kan istilahnya familiarnya lebih ke apa ya? Backdrop gitu ya. Kalau di acara gitu atau di event gitu. Biasanya kan untuk produksian di acara ya backdrop, fotoboot dan lain sebagainya. Betul. Nah dari situ pelan-pelan prosesnya lumayan panjang itu dan hampir tiap hari bolak-balik. 18 kilo sejauh itu. Terus dari situ alhamdulillah berkat usaha teman-teman juga, teman-teman Tangin juga, terus faktor-faktor rekanan yang lain juga alhamdulillah mendukung di situ. Entah itu dari istilahnya dari relasi atau dari IO atau dari rekanan sesama vendor, mereka semua mendukung kita gitu. Terus akhirnya yowis kita jalan pelan-pelan ngumpulin modal dikit-dikit yang nantinya maksudnya paling tidak bisa memenuhi pesanan skala kecil. Berarti tetap awal mula itu tetap dari kecil dulu. Dari kecil dulu. Iya. Istilahnya ya beli triplek mampunya pada situ baru 5 lembar ya 5 lembar dulu. Namanya proses itu nggak mungkin dong instan tiba-tiba sulapan yang triplek beli bisa 1 truk kan pasti nggak mungkin Jon. Beli alat potong kasbon waktu nih ini juga semuanya itu butuh proses nggak ya mungkin untuk orang lain yang lebih beruntung yang lahirnya dia udah senyum kayak gini kayak masih juli gini juga dia nggak merasakan proses susahnya ya Mas. Tapi karena dia prosesnya mulai dari nol ya mungkin nanti kepuasannya tetap beda ya sih. Betul. Terus setelah itu kan sekarang kan kayaknya kan alatnya udah beda nih. Nah. Nerusin sedikit yang tadi ya. Neng kono wis mlaku hampir 1 tahun waktu itu. Hampir 1 tahun. Itu kita alhamdulillah menerima beberapa orderan atau pesanan gitu. Ternyata baru workshop itu ternyata apa ya istilahnya ya, nggak diduga dalam arti baru berjalan segini beberapa proyek aja udah terlihat penuh tempatnya. Betul. Terus yang kedua yang berpengaruh besar sama tempat itu pengerjaannya. Dalam arti kalau tempatnya penuh terus anak-anak ngerjainnya gitu. Iya benar, space-nya ya. Betul. Makanya alhamdulillah lagi pada saat itu kalau nggak salah bulan November Oktober sorry. 2019. Baru berapa bulan kemarin ya? Iya, 2019 Oktober itu ada beberapa proyek masuk dan lumayan apa sih bahasanya ya? Tempuhan. Barengan yang memaksa mata angin mau nggak mau harus cari tempat lagi. Yang untuk yang lebih besar biar bisa mengcover semua orderan. Iya. Terus akhirnya
pindahlah di tempat ini. Pindahnya di sini. Ya benar nih John, tempatnya di sini lebih luas, lebih gede, produksi meskipun tadi tempuan, istilah John Lijil itu tempuan barengan atau barengan itu bisa dikerjain bareng-bareng. Jadi biar orderannya nggak ada yang ditolak ya John. Wah semuanya diterima. Ya namanya proses, ya siapa yang tahu, bener nggak John? Nah, yang selain itu ya, yang pengen mungkin teman-teman juga pengen tahu tuh kenapa namanya workshopnya itu mata angin. Nah, kayaknya kan mata angin itu segala arah atau gimana? Iya, jadi waktu itu selain Yanda ada Irlan juga, ada teman-teman, terus sampai pada saat itu ada temanku dia senior jauh ini. Senior, yes. Semuanya senior. Maksudnya saya ajak ketemu buat ngobrol. Ini kalau dikasih nama yang benar gimana sih gitu? Iya, konsultasi lah ya. Iya, maksudnya sharing. Sharing ya. Saya pribadi guru pengalaman di sini. Iya. Akhirnya ngobrol, terus ya penentuan. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada tiga pilihannya, pilihan namanya. Iya. Tapi kenapa ada unsur anginnya? Karena kan arah mata angin kan dari semua penjuru ya. Iya. Mungkin filosofinya ada diambil dari situ. Yang dimaksudkan mata angin ini nggak menutup orderan dari arah manapun. Selama itu bisa dikerjakan dan sesuai permintaan. Jalan, dicatat nih dari filosofi namanya aja udah mengandung arti yang sangat berasa gitu. Arah dan tujuannya mau gimana? Ya, termasuk doa juga gitu. Iya, benar. Tapi kan ini kan juga setelah tak lihat tadi di belakang John di workshop itu dia orderannya banyak John. Tapi bukan backdrop atau foto booth ya. Akan tahu nih untuk di dunia event. Nah, makanya setelah sering main kesini kok udah beralih nih. Iya. Nah, itu gimana proses peralihan atau jadi apa gitu? Jadi kan gini, aku belum ngomong ya. Aku tuh sama siapa aja ya di mata angin ya. Oh ya tadi ya. Nah, jadi kan aku nggak sendirian nih di sini. Dan yang tadinya bergerak di bidang event itu aku punya Yanda, punya Irlan, aku punya Suni namanya. Suni. Dia nggak incas di sini secara langsung sebenarnya. Iya. Tapi dia ngebantu banget masalah marketing. Oh iya. Ya, karena kan prinsipnya dia marketing kan. Aku belajar banyak tuh dari sini. Nah, kenapa yang tadinya dunia event terus sekarang jadi ya makanya kan kalau dilihat di Instagramnya mata angin ini John ya di IG-nya itu dia postingannya masih di event sih kan. Aku dulu lihat nih kan biasa follow, makanya kalian harus follow. Nah tapi setelah sering main kesini kok akhir-akhir ini berbeda nih konsepnya. Nah makanya kita harus tahu bener ya itu gimana John? Karena ada pandemi. Oh iya pandemi. Betul. Jadi ini sebenarnya udah masuk dalam planning. Planning di mana target kita tahun kemarin itu aku kepengen istilahnya punya produk. Matang itu pengen punya produk yang dijual, nggak melulu ngejual jasa konstruksi. Konstruksi dalam arti event ya, bukan sipil ya. Iya betul. Maksudnya kalau selama ini kan orang pesan mau ada acara konser atau pameran atau apapun itu sehari 2 hari bahkan mungkin ada yang 1 minggu selesai dah ya. Kalau ini masuk dalam plan juga sebenarnya kita matanya pengen punya produk yang berbau interior dan furnitur. Karena ada pandemi kan acara itu close semua ya. Betul, untuk di dunia event kan close semua. Iya, semuanya berhenti. Ya, makanya itu kesempatan kita untuk memulai dan mencoba harus punya produk di situ. Kita coba bikin display seperti ini. Coba bikin display yang simbol-simbol dulu gitu. Sekaligus istilahnya mengalihkan sebuah tim produksi yang tadinya di event pelan-pelan diarahkan ke interior di sini.
Nah, tapi untuk peralihan seperti itu menemui kesulitan nggak? Oh, jelas. Kan untuk dari tukangnya atau tenaga ahlinya di kayu kan udah jelas beda nih. Ya. Tanahnya kayaknya udah, bukan kayaknya sih, harusnya emang udah beda ya John. Karena yang kalau untuk di event itu kan emang harinya kan sedikit, dia konstruksi yang cuma dibikin itu 1 hari, 1 day, atau cuma 1 minggu itu kan konstruksinya kan nggak harus yang ya tetap bagus, kualitasnya tetap bagus, tapi kan jangka panjangnya kan kita nggak terlalu berpikir. Betul. Nah, makanya tuh yang peralihan seperti ini tuh gimana? Sebenarnya ya perlu apa ya istilahnya, perlu dan harus hati-hati karena itu tadi seperti yang situ sebutin. Jadi lebih hati-hati nih nyekel interior istilahnya. Oh iya. Lebih hati-hati di situ, dan ya harus hati-hati juga kita ngarahin tim produksi juga. Dari segi tukang, dari segi bahan, nanti kita bahas lah ya. Iya. Dari segi tukang, dari bahan, terus dari lama pengerjaan. Iya. Karena istilahnya kalau orang-orang pada ngomong tuh sentuhannya beda kalau interior. Iya. Karena kan orang kan kalau event kan orang tuh cuma melihat, oh ini bagus nih. Tapi kalau interior kan biasanya dipegang kan. Iya, itu makanya betul nyanding ya. Iya, nyanding kan. Orang rogetnya dilapin, nah event kan harus bodo amat kayak gitu. Nah, untuk kalau di event, ini aku mau tanya tentang bahan-bahannya aja sih. Kalau di event itu biasanya yang digunakan tuh kayunya jenis apa, terus pemakaian biasanya yang dipilih Ijul itu gimana? Maksudnya daya tahannya atau kualitasnya? Terus kalau untuk apa namanya? Kalau untuk interior itu jenis kayunya juga seperti apa justru malah sama gitu. Sekarang ngomongin event dulu ya. Kalau eventnya dulu mau dipakai berapa lama? Itu juga pengaruh. Iya. Kira-kira mau berapa lama eventnya? Ya, acaranya mau berapa lama? Anggap aja kalau aku lihat di mall-mall kan pameran tuh John. Biasanya anggap aja lah 1 minggu. Oh iya, oke. Kalau pameran atau indoor ya? Ini indoor ya. Multipleknya sama. Kita basicnya pakai sengon. Kalau memang itu dipakainya reguler dan sampai sebulan 2 bulan itu, kita pilih meranti lah paling enggak. Oh itu beda tuh meranti beda. Iya. Kayunya kan beda-beda. Cuma tetap pakai multiplek. Iya. Kamu kebanyakan kita pakai sengon lah. Oh iya. Cuma tinggal nanti kalau timeline-nya agak lama, acaranya ya lebih apa ya istilahnya, secara konstruksi lebih dikuatkan. Oh iya. Tidak kalau bikin sebuah cuma backdrop atau bikin sebuah booth kecil yang one day itu nggak masalah ya. Kalau pedestal gitu itu atau stand counter gitu kecil itu nggak masalah. Tapi kalau sebuah pameran yang kategorinya udah special booth itu lebih hati-hati. Oh iya, itu udah pastinya. Makanya itu kan nanti kan servisnya dari Matani ke kliennya Matani sendiri kan. Iya. Nah, kalau untuk yang ini, yang apa furniture gitu, kayunya apa basicnya masih sama? Kalau interior aku lebih ke prepare ke meranti sih. Oh, meranti. Itu karena awet atau gimana? Satu nggak mulai. Nggak mulai itu Lebih kuat. Istilahnya Nggak mulai itu nggak melengkung. Nggak melengkung ya. Istilahnya agak susah John. Mohon maaf nanti diterjemahin sedikit. Ya agak melengkung berarti belok lah. Belok ya apa ya belok itu? Nggak lurus. Terus yang kedua, ketika butuh presisi, meranti lebih enak. Istilahnya semakin bagus kualitas kayunya, semakin enak bentuknya. Berarti emang jenis kayu itu emang ada bedanya ya? Ada beda. Cuma kembali lagi ke si pemesan. Ada waktunya enggak? Oh iya. Waktu John, waktu. Sama Pak Diri itu ini John waktu. Dari semua itu John, dari event, furniture atau lain sebagainya itu biasanya yang tak tanyain itu adalah finishingnya. Karena kan kalau cuma lihat kayu ya begitu aja, tapi kan kemasannya, finishingnya di setiap produsen pasti beda-beda nih. Kalau event kan mungkin ada tulisan-tulisan itu apalah, aku juga nggak tahu. Terus kalau kayu kan ini tuh apa gitu. Ya. Kalau event yang kategori special booth itu yang pakai finishing ya istilahnya. Iya. Itu lebih aman duko. Duko itu cat, semprot.
Cuma prosesnya lumayan lama, nggak bisa istilahnya misalnya nih situ pesan, Nah, bro sesuk loading yo tadi. Nah. Nah, finishingnya mau duko, saya nggak berani. oh gitu. Iya, Kenapa itu? karena proses pengecetan itu perlu apa ya? Didebul dulu. Pematangan. Oh iya, didembol ya. Jadi kayu Nah, kan sebelum dicat itu harus diratain dulu Nah. lapisannya. iya. Nah, gimana cara ngeratain lapisan itu? Pakai dempul. Oh iya. Nah, dempul itu harus matang, Hmm. benar-benar siap dicat. Yang menjadikan lapisan si kayu itu benar-benar rata. Baru disemprot. Istilahnya tuh dikeringin dulu kali ya. Iya. Nah, kering, diamplas, diratain lah itu, Nah, baru disemprot. baru disemprot. Semprotnya pun nggak bisa sekali. Berkali-kali. Ya kayak orang ngecat tembok biasa lah. Nah. Semakin didobeli lah semakin rapi toh. Iya. Nah, tapi tetap yang paling tapi tetap bagusnya kan si buku, tapi ada nggak finishing yang lain? Itu kan pasti nanti berkaitan sama waktu, ya nggak sih? Kalau dari Ada. prosesnya aja lama pasti kan waktunya Ada. juga. Nah, alternatifnya kita ke HPL. HPL itu kayak laminasi, kayak gini sir. Laminasi, kayak gini. Oh, iya. Iya. Kayak gini. Saya punya contoh albumnya. Mau lihat sebentar John? HPL Gimana? itu Gimana? Ini boh. Ini John. oh bukan, itu bukan yang ini nih. Ini. Nah, laminasi kayak gini, kurang lebih lapisannya kayak gini. Jadi kayu yang dilapisi Oh, gini. ya, motif nanti milih. Wih, ini yang bikin bagus. Ya. Kalau tapi ini juga bisa dipakai di interior juga, John. Ini. Bisa. Ya. Interior pakainya itu. Kalau interior hampir sama, cuma finishingnya itu lebih hati-hati karena apa ya? Kalau basicnya kita pakai HPL, Iya. itu kan pertemuan HPL dan HPL di sudut langsung kayak gini, seperti ini ya. Seperti ini. Ini kan masih ada celah. Betul. Ini mengurangi kerapian, Son. Sebenarnya. Sebenarnya mengurangi kerapian. Nah, kalau di interior itu harus di tusir namanya. Bahasanya apa ya bahasanya? Aku nggak bisa menerjemahkan. Bahasanya Aku itu- juga nggak tahu apa itu tusir. Dilapisi lagi. Oh, dilapisin lagi. Ada, ya? Iya, oh iya. Kayak semacam silem, cuma warna. warna. Iya, apa sih bahasanya ya? Bahasa Indonesia aku ragam ya. Ya nanti teman-teman boleh dibantu searching sendiri itu apa yang disebutkan oleh Iya. Pak Dir. Tusir. Ngomong sebenarnya tahu ini sih rakyat aku yang mulai sinau dewe. Itu lebih apa ya? Istilahnya harus. Kalau di Iya. bidang interior waktu itu harus karena Iya. kerapian. Dan jangka lama dulu ya. Jangan lama, betul. Bisa terus bentino soalnya yang interior. Iya enggak? Kayak kamu pesan meja TV seperti ini. Iya. Kamu tiap hari nonton TV. Iya. Kalau ini ada yang cacat kan kelihatan mesti. Udah iyalah. Nanti kan efeknya kan di belakangnya. Iya. Kamu pesennya di mana? Kemarin aku pesennya di Batangin. Yaudah aku mau beli jangan jelek lah. Takutnya kayak gitu makanya. Betul. Kalau kualitasnya bagus, orang nggak tanya aja pasti udah ikutin promo. Kemarin aku bikin rak TV lo bagus. Nah. Mendi ya dibatangin. Nah itu kan nanti kan ada nilai plusnya. Emang beda sih apa ya dari event ke apa interior itu Interior, iya. beda ya. Iya betul. Nah ada apa ya teknik khususnya nggak sih John kalau mau apa ya bikin kayak gini? Tapi Pak Dio tahu nggak kalau dari mungkin ya motong atau finishing gitu-gitu? Apa nih? Ngomong apa nih? Ya bahan. Nah, gimana? Dari kayu ini kan kita kan ngomongin proses motong lah, tekniknya dulu, teknik apa ya bahasanya ya tekniknya wae teknik motong nek event ki yo mungkin cuma kotak, tapi kalau untuk interior tuh ada seninya, harus dibikin lekukan atau Oh iya, ada maksud dalam arti ini. Secara basic, karena bahannya sama-sama multi black, ya. sama sebenarnya. Oh, itu Sama sama. motornya, ya. Kalau interior lebih ke ukuran yang dibutuhkan. Kalau event itu kan biasanya lebih ke acuannya per ukuran per modul triplek. Oh iya pernah dengar itu yang ukuran 122 kali. Iya, basic triplek. Oh iya, basic Karena triplek.
Ya sedikit tahu aja. Iya, bahasannya kan beneran bawa bahan, bener nggak? Iya. Walaupun di interior diterapkan kayak gitu juga. Tetap sama. Ternyata di event sama furniture itu sama basicnya. Jadi emang ukurannya sama Sama ya. 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 Nah, yang mungkin buat aku sendiri kepo di mata angin itu untuk di event itu udah sejauh mana? Apa cuma lokal di Jogja atau bahkan sampai luar kota atau bahkan luar pulau lah. Nah, itu untuk di event dulu nih, nanti Ya, untuk ya. furniture aku tanya belakangan aja karena pasti Semua event ya maksudnya? Iya, di semua semua event event ya. ya. Oke, kalau di event itu Jogja jelas nomor satu karena kan kita di Jogja. Iya, benar. Pernah juga kita ngajuin di Jakarta. Iya. Nah, pernah juga di Bali. Iya, Bali. Berarti masih di Jawa Bali lah Jawa Bali, istilahnya. betul, iya. Itu John. Jadi kalau mau besok ini misal kalau pandemi ini sudah selesai, event mungkin udah jalan, teman-teman udah bisa nih yang tim kreatifnya mau bikin event apa, nanti produksinya booth atau backdrop, nah itu nanti bisa pesen di Mata Angin. Ingat kotanya aja semuanya bisa nih di Jawa dan Bali. Gitu, makanya address kita itu udah ngomongin yang namanya finishing sampai penjualan nih. Nah, di Mata Angin ini untuk menjaga kualitasnya itu biar orang itu percaya loh, John ini emang bagus, layak, itu gimana? Dari awal, pastinya dari awal sampai finishing itu tadi ada standarnya atau gimana sih? Oh ya. Oke. Nah. Itu apa ya namanya? Jadi yang selama ini Mata Angin pelajari dan apa ya istilahnya terus kepengen di benar-benar dijaga ya. Ya. Karena kan itu modal sesungguhnya kita jalan jasa, benar. Iya di situ. Jadi aku sama teman-teman di sini termasuk Pak Yanda, ada Irlan, ada kita punya supervisi di sini. Ya. Namanya Pak Mukit. Itu istilahnya kita anggap udah sebagai supervisi produksi ya. Yang nantinya bahkan kontrol anak-anak. Ya. Yang pertama kalau ngomongin quality control itu dari pemilihan bahan. Oh iya, dari awal. Jadi triplek yang dipilih. Ya. Terus yang kedua dari brief gambar kerja itu harus jelas dulu. Betul. Nah, jadi untuk meminimalis kesalahan potong itu tadi ya. Yang akhirnya buang bahan meneh. Mubazir. John. Dari situ proses pemotongan, ngerangkai, terus istilahnya gimana sih caranya ngebangun sebuah bentuk tapi dengan konstruksi yang mantap. Betul. Nah, itu harus pelan-pelan harus diawasi juga. Selain Pak Mukir nanti Pak Yanda ngecek juga, saya ngecek juga. Terus kurang ada revisi kah atau ada update atau ada request khusus. Nah, kalau selama ini kita nerima order atau permintaan khusus dari klien atau perorangan, itu ya oke, selama bisa didiskusikan, kita diskusikan biar enak. Misalnya pembeli sama penjual ngobrol lah di situ. Ya kan? Jadi ada nggak cuma selama ini kan melulu selalu negosiasi nih masalah tadi itu. Ya kalau sudah itu kan kita ngobrolnya masalah teknis nih di sini. Pembentukan, terus berkaitan dengan finishing yang tadi kita obrolin, itu kan jadi sebuah apa ya ancang-ancang buat kita. Ini kalau bentuk seperti A itu memungkinkan pasti di finishingnya HPL misalkan, atau di finishingnya nanti pakai duko misalkan. Nah dari situ kita discuss dalam arti menyesuaikan bentuk konstruksi. Ada yang beberapa, ini harus diduko karena ini berisiko misalkan. Beberapa kasus gitu yang kita pelajari, ya sudah, oke, kita terapin pelan-pelan. Mata Angin juga perlu belajar banyak di situ ya, karena kan pengalaman juga mempengaruhi. Setelah barang itu jadi, dari pihak supervisi yang aku bilang Pak Andri mau, itu pasti ngecek dulu di situ. Itu udah memenuhi belum sih gitu, kerapiannya. Dari Pak Andut nanti ke Pak Yanda. Karena selama proses finishing itu benar-benar harus dipantau, terutama kalau kita bergerak di interior. Pasti. Itu udah berbahaya kalau nggak dipantau di situ. Dari mulai
warna, pengoplosan yang tadi aku bilangin untuk silen ini, tusir-tusir tadi itu, itu harus benar diawasi di situ. Dari mulai ngelem. Makanya kalau ngomongin interior atau finishing atau quality controlnya itu kan jelas jauh berbeda dengan kita ya. Ya. Kalau untuk sementara ini Pak Yanda benar-benar apa ya istilahnya ngontrol penuh dalam arti ngelemnya itu bunyi. Karena nggak pernah ketok. bukan si apa ya karakter lem itu kalau malam ada yang ngembun. Jadi harus kena sinar matahari langsung. Ya. Itu kadang-kadang mungkin bagi para ahli furnitur atau interior udah pada tahu ya. Cuma ada mungkin beberapa yang kurang memperhatikan itu, penyepelekan itu. Kalau kita terapin udah pokoknya ngelem nggak boleh malam. Ya itu tahu pasti karena pernah ngelem malam setelah dicek hasilnya nggak maksimal. Iya. Kan itu beresiko ya karena ini kita mau quality control di situ. Terus akhirnya kita menemukan sebuah produk lem yang dimana ketika nggak harus kena sinar matahari itu aman ada. Cuma memang apa ya harganya selisih. Betul. Ya kembali lagi ke waktu klien. Atau waktu Jadi benar-benar ketika setup pun kalau event setelah di setup kita cek kebersihan, kerapian selesai. Kalau interior enggak. Barang jadi sudah di finishing harus cek setelan aksesorisnya. Contoh engsel. Iya, engselnya. Kalau kayak gini kan ada pintu. Iya, ada pintu nih. Ya, itu harus di setel. Biar bisa pas dan presisi. Ada setelannya. Dipastikan berfungsi lah ya. Itu. Karena kan hampir setiap hari dibuka misalkan. Fungsi itu tetap dijalankan gitu. Jadi bentuk udah rapi, bersih, cek dulu nih setelan engselnya. Misalkan kalau itu bersifat pintu. Ada juga yang pakai hidrolis. Dicek juga hidrolisnya, lancar atau tidak. Kalau udah lolos dari kontrol itu, baru kita kirim. Oh gitu, kalau untuk furniture ya? Furniture. Kalau untuk event juga seperti itu prosesnya? Iya, kalau untuk event mesti event itu ada spek yang istilahnya karena acara itu kan mesti ada apa ya namanya sebuah brand atau nama yang harus diangkat nih, terutama di materi printing ya. Iya. Dari materi printing pun kalau matangin sendiri sebenarnya udah menghindari bahan yang bersifat apa ya istilahnya MMT yang tipis gitu, fleksi yang tipis. Iya. Kalau orang-orang nyebutin mungkin kalau situ sendiri nyebutnya Cina itu. Cina. Cina ya. Iya, Cina. Kalau itu Pak Yanda sendiri sama aku dan sama teman-teman yang lain udah discuss. Sebenarnya paling nggak itu kita korcin lah. Iya. Lebih aman di warna yang pertama. Yang kedua seratnya lebih padat ya. Korcin John. Tadi cuma Cina, sekarang dimasukin Koreanya. Korcin Korea Cina. Enggak, ini bukan ini ya. Sekali lagi bukan ngomongin negaranya ya. Ini cuma istilah kita aja nih. Istilah bahan. Iya, istilah bahannya mungkin diproduksi dari sana atau gimana ya. Kita juga saya sih nggak tahu sih. Iya nggak sih? Iya. Nah, menurut dilanjut istilah bahan. Untuk estetika event yang penting kan rapi, pemilihan warnanya nggak lari. Karena kan brand-brand tertentu biasanya mintanya merah yang spesifik gitu. Benar. Kuning yang spesifik gitu. Jadi kalau ini lari atau ini meleset pasti jadi komplain. Iya. Itu kenapa kita milih atau matangin apa ya ngasih standar baku paling enggak ya korcin. Karena menghindari resiko itu juga. Betul. Nah ini mungkin yang teman-teman mau tahu ya, kalau yang namanya bikin usaha itu tetap harus ada quality controlnya untuk menjamin barang yang kualitasnya, menjaga kualitasnya biar tetap terjaga dan bagus gitu loh. Karena nanti kan efeknya juga untuk kedepannya biar aman lah ya. Jadi dari mulut ke mulut, misal dari temennya ada yang pesen ngomong bagus kan pasti sekitarnya pasti itu juga pasti akan pesen juga ada pastinya. Makanya quality controlnya tadi udah dijelasin sama Pak Ijul kalau dia benar-benar dijaga sih dari awal sampai akhir ya. Alat yang standarnya untuk workshop atau perkayuan kayak gini tuh yang minimalisnya dulu ya, yang
fungsinya agak penting aja, nggak usah yang segede kayak punya begini ya. Standarnya kayak dulu ya di jauh sana itu. Awal-awal itu apa aja nih biar teman-teman nanti juga dicatat, tapi Jo dicatat nih mau dijelasin nih. Yang jelas, yang pertama pokok banget ini ya. Iya pokok banget. Itu alat potong. Alat potong, ya. Istilahnya circle ya. Iya circle. Tapi yang duduk. Jadi itu di setupnya dipasang di bawah meja. Yang nongol cuma mata gerajinya aja. Oh iya ya paham. Tadi aku lihat dulu ya. Iya, kayak ini lah itu. Iya kayak di belakang. Terus itu satu. Yang kedua kita harus ya nggak harus sih. Kalau apa ya ngomongin efisien waktu maku. Oh iya Paku tembak. Iya. Paku tembak itu. Kalau manual gini Kalau manual, iya betul. Yang satu yang lama. Kalau pertama lama, yang kedua biasanya kurang rapih kalau pakai paku triplek itu. Oh iya. Kan sekarang udah ada paku tembak tuh. Nah, kalau paku tembak itu, kalau punya itu harus punya kompresor. Oh iya. Angin. Kalau pakai angin ya itu ya. Oh. Ya tadi aku udah dengar suara ya jedek gitu. Betul. Oh iya. Itu kan berarti udah circle satu alat potong. Yang kedua itu paku tembak Ya, sama kompresor. Ya. Untuk kompresor harus gede kok, kecil yang yang berapa watt itu Iya, kebutuhan. Kalau kebutuhannya cuma buat anginnya itu. Terus kalau di event mungkin nggak begitu router ya. Kalau di event, kalau di interior harus punya router. Router itu fungsinya sebagai alat potong, Iya. tapi yang ada standar tahanannya. Contoh, ini Ya. sebelum ditusir tadi yang kita bahas masalah finishing, itu harus di router dulu. Nah, router itu bisa dipasang dengan matanya gergaji, mata potongnya router itu bisa dipasang sesuai fungsi. Kan beda-beda. Ya. Kadang ada yang pojokan ini menginginkan kayak gini. Contoh aja. Apa? Nggak persegi, tapi Ya. apa sih ini namanya? Ya. Minul, apa sih? Minul. Emang ini Apa sih namanya itu? apa ya? Ininya nggak kotak. Iya, agak melengkung, Iya, agak melengkung. ada matanya khusus itu ada. Oh, Ini iya. pakai router cara motongnya. Biar presisi ya. Iya, biar bisa rata melengkungnya ininya. Oh, ternyata ada alatnya. Kirain itu ini di amplas sesuai Enggak, ini keinginan si pembikin. enggak. Terus kalau yang interior itu pakai mata yang kayak sistemnya apa ya? Pojokan ini itu harus diiris cuma tertentu sudutnya. Yang nantinya buat pegangan si tusirnya itu. Oh iya. Sealernya itu. Iya. Gitu. Terus ada satu lagi kalau cuma backdrop buat kecil-kecilan untuk standar backdrop itu udah cukup banget alatnya. Coba kalau udah mulai ngebentuk Ya. special boot gitu, Ya. yang bentuknya nggak kotak, Iya. itu kita butuh alat namanya jigsaw. Jigsaw. Iya. Pisau potong Iya. yang bisa kita kendalikan. Oh, Sesuai iya, bentuk iya, tadi. iya. Itu paling standar. Untuk standar untuk awalan bikin usaha, tadi alatnya udah dijelasin sama Pak Dir. Yang pertama adalah alat potong, yang kedua tadi paku tembak, yang ketiga tadi apa yang buat ini? Router. Nah, router sama jigsaw ya. Jigsaw, ya. Nah, itu standarnya itu dulu, nggak perlu harus beli yang besar-besar, pakai yang minimal dulu sesuai waktu kalian, waktu contoh ya kan waktu. Nah, itu nggak usah dipaksain dulu. Nah, itu juga awal mula jadi modal aja ya. Iya, hitungannya ya udah paling enggak kita tuh punya apa ya, target untuk beli itu tuh harus siap waktu berapa dulu. Iya. Nah, dari awal sampai akhir ini kan dari ngomongin kayu dulu, pertamanya mata angin gimana, terus sekarang bahkan sampai alat-alatnya apa aja yang standar yang minimnya lah itu. Nah, sekarang gini Pak Dir, sekarang kan lagi musim pandemi nih. Oke. Nah, aku yakin sih suatu perusahaan atau workshopnya Pak Dir ini kan pasti setiap tahun pasti memiliki visi dan misi atau resolusinya. Nah, aku ingin tanyanya dua nih. Yang pertama, resolusinya untuk tahun depan di saat mungkin pandemi ini masih
atau yang kedua itu adalah resolusi setelah pandemi ini berakhir. Nah, siapa tahu teman-teman ingin tahu nih. Siap. Gini, kalau untuk resolusi apa sih sebenarnya itu Pak? Iya. Kalau mata angin sendiri, aku sama teman-teman karena ada pandemi ini kan kita dipaksa untuk apa ya, bertahan. Bertahan. Karena kita udah bentuk sebuah usaha walaupun masih kecil-kecilan. Iya. Cuma masa kalau terjadi pandemi seperti ini kan nggak ada yang mau tuh. Gimana caranya kita bertahan? Yang pertama, aku sama teman-teman mengambil langkah memperdalam interior karena sifat interior itu produk. Enggak, istilahnya kalau kita bikin konstruksi event atau spesial buat event itu kan masih, kalau secara pandangan aku pribadi itu masih 50-50 lah, 50 jasa, 50 produk. Kalau interior itu enggak, itu udah 70-30 lah. 70-nya produk, 30-nya jasa. Oh gitu. Iya, karena produk itu benar-benar dijual, dibawa pulang ke yang punya. Gitu. Jadi walaupun enggak apa ya, daya beli masyarakat sekarang itu kurang begitu kuat karena memang ada pandemi ya. Paling enggak kalau kita memperdalam interior atau furnitur tetap bisa bertahan, tetap bisa jalan di sini. Oh iya. Itu sih resolusinya. Yang tadinya dari event, full, terus sekarang kita pelan-pelan untuk interior. Oh, berarti karena emang sebenarnya mata angin kan tadi kan udah dijelasin ya, emang awal mulanya itu emang workshopnya itu emang terjunnya masih sebenarnya di dunia event. Tapi emang karena ada pandemi, akhirnya agak berbelok. Ya mungkin nggak berbelok, mungkin mereka udah ada visi misi ke sana, tapi visi misinya yang harusnya furnitur entah berapa tahun ke depan akhirnya disegerakan karena ya gimana, perlu ya hubungannya ya sama kelangsungan hidup dan orang banyak benar itu. Nah makanya biar teman-teman juga tahu kalau misal ada pandemi seperti ini kan belum maksudnya nggak harus dia apa ya, terus putus asa berhenti nggak ngapa-ngapain, itu tetap nggak. Contoh lah ini mata angin, mereka tetap sebenarnya ini dia itu dampaknya sangat terasa sekali dari yang event yang namanya kerumunan kan orang banyak, ya orang banyak udah tidak tiba-tiba berhenti, tapi nyatanya tetap berjalan. Nah tapi dengan konsep yang paling enggak itu enggak keluar dari jalur. Dalam arti gini, kalau dari awal kita mainnya kayu dan berbau multiplex atau special book, ya paling enggak kalau interior kan masih bahannya sama. Iya, masih nggak jauh ya. Iya, gitu. Oke, Jul, terima kasih atas waktunya sudah mempersilahkan ngoprek kayu bermain di workshop ini. Nah, ada program apa lagi bro? Habis ini bro? habis ini nanti kita ngobrol di belakang. Oke. Aku nggak cuma berhenti di sini. Kalau teman-teman ingin yang bertanya apa-apa nanti bisa komen nanti kita bisa ngobrol lagi. Kalau wah ini masih kurang puas nih ngobrol sama Pak Dirnya mata angin, nanti bisa, itu nanti bisa kita kondisikan ya Pak. Boleh. Iya, makanya yang penting teman-teman jangan lupa subscribe channel Ngoprek Kayu, like, komen, dan share. Yang paling penting di share, jadi bagiin sama teman-temannya biar orang lain itu tahu. Dan pasti juga jangan lupa follow IG dan Facebooknya Ngoprek Kayu, dan juga IG-nya Mata Angin Production, nanti adalah di diskusi kita. Oke John, kalau gitu untuk obrolan kita sama Pak Dirnya Mata Angin cukup sampai di sini dulu. Kita tutup ya John. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap di Ngoprek Kayu yang bikin rumah kalian lebih seri.